gitu kan, dan bagaimana tips and tricksnya agar di bulan Ramadan kita tetap bisa memperoleh ilmu dengan maksimal gitu kan. Ngabuburitnya kan jadi apa ya, jadi berfaedah gitu kan. Ngabuburit sambil belajar, ngabuburit sambil ngerjain tugas, apalagi ngerjain tugasnya bareng teman-teman, apalagi teman-temannya yang teman-teman kalian kerasin gitu kan, asik. Jadi lebih semangat kan belajarnya gitu kan, semangat juga menunggu apa waktu maghribnya gitu kan. Nah ini menyelam sambil minum air ya gitu. Halo edukawan, selamat datang kembali di channel Edukasep, Edukasi Eka Septia. Tentunya bersama saya Eka Septia Nurmaya. Oke, hari ini mungkin kalian masih libur, tapi nanti beberapa hari kemudian di tanggal 6 sampai tanggal sekian ya, nanti akan mulai pembelajaran kembali di sekolah. Yang mana ada tantangan baru ya ketika pembelajaran di saat kalian berpuasa. Di bulan Ramadan ini tentunya ada perbedaan ketika kalian belajar gitu ya. Nah, makanya sekarang saya akan berbagi tentang tips and trick dan juga motivasi kalian untuk belajar di saat bulan Ramadan. Ya. Karena di bulan Ramadan tentunya tantangannya luar biasa ya. Kalian berada dalam keadaan berpuasa ketika kalian belajar, ataupun ketika belajar di rumah tentunya harus diatur juga bagaimana caranya agar belajarnya efektif, efisien ketika memang belajarnya di rumah. Karena nanti ada peraturan tentang belajar di sekolah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan juga nanti ada belajar di rumah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini peraturannya atau surat edarannya kita masih nunggu. Mudah-mudahan segera turun edaran terbaru mengenai jadwal pembelajaran yang benar-benar, karena sekarang isunya akan dipercepat, ada pembelajaran di rumah nantinya. Dan nah, bagaimana caranya agar kita nanti belajar bisa efektif dan efisien di saat bulan Ramadan? Sekali lagi ini tantangan. Bulan puasa, apalagi di siang hari, tentunya kita dalam keadaan berpuasa, gitu kan, tidak bisa makan dan minum seperti biasanya. Seperti kalian, anak-anak SMP Negeri 2 Tanjung Sari, biasanya kan pagi-pagi ke kantin dulu ya, beli wuduk dulu, beli makanan dulu, beli minuman dulu sebelum belajar. Kemudian di pertengahan pasti ya ada istirahat kan, bahkan istirahatnya di SMP Negeri 2 Tanjung Sari itu ada 2 kali. Ada istirahat pertama, ada istirahat kedua. Istirahat pertama sekitar jam 10-an, istirahat kedua ya isoma ya, istirahat, sholat makan atau juhur gitu ya, ketika sholat juhur. Dan waktu istirahat tentunya kalian biasanya juga tentunya ke kantin ya, untuk menambah lagi energi, beli minuman lagi, beli makanan lagi ya, beli cemilan yang lainnya gitu kan, agar perut kalian kembali terisi dan kemudian belajar lagi. Nah, kemudian sekarang tentunya berbeda ya, tentunya berbeda di bulan Ramadan. Meskipun mungkin nanti ada istirahat, tapi kalian nggak bisa ke kantin, khususnya bagi yang berpuasa tentunya ya, karena mayoritas muslim. Dan ini juga tips untuk anak-anak pelajar atau peserta didik yang muslim. Nah, bagaimana tentu caranya agar nanti belajarnya bisa efektif dan efisien gitu kan, dan bagaimana tips and tricksnya agar di bulan Ramadan kita tetap bisa memperoleh ilmu dengan maksimal ya. Oke, kita mulai aja. Ada kurang lebih 7 tips and tricksnya. Yang pertama tentu niatkan dulu diri belajar benar dengan sungguh-sungguh, atau niatkan ibadah. Nah, gitu kan. Yang pertama ini niat. Innamal amalu binniat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi benar-benar perbaiki dulu niatnya. Ya, kalian ke sekolah jangan asal menggugurkan kewajiban. Ketika belajar di rumah mengerjakan sesuatu jangan asal menggugurkan kewajiban gitu ya, agar selesai bisa diabsen sama gurunya bahwa kita sudah selesai mengerjakan tugasnya, mengerjakan kuisisnya, mengerjakan Google Classroom-nya gitu kan. Bukan hanya itu, tapi niatkan benar-benar untuk belajar. Apalagi diniatkan ibadah ini kalau bahasa kalian ini double kill gitu ya. Jadi udah mah niat ibadah ditambah lagi di saat bulan ibadah gitu kan. Dan tantangannya pasti juga berbeda kan sekarang. Jadi pahalanya mungkin berlipat, nanti bisa kalian tanyakan kepada guru agama tentunya ya. Jadi niatkan ibadah dan niatkan sungguh-sungguh gitu kan. Karena bahwa belajar itu bukan hanya belajar untuk kalian, tapi belajar juga niatkan kalian untuk beribadah gitu kan. Karena tugas kalian hari ini gitu kan bukan sebagai pekerja tentunya, bukan sebagai pengangguran tentunya, tapi sekarang kalian ini pelajar, peserta didik
tentunya untuk dididik untuk belajar. Jadi benar-benar diniatkan untuk belajar, diniatkan untuk benar-benar pengen terdidik dirinya ya. Itu. Jika kalian niatnya benar, hasilnya pun akan benar. Itu yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua, ya sesuai dengan waktu bulan Ramadan, tentu kalian harus bisa pintar-pintar bijak mengatur waktu kalian. Ini tergantung nih. Kalau misalnya nanti belajar di rumah, karena nanti kan ada edaran tentang belajar di rumah gitu kan. Jadi atur waktu kalian belajar di rumah ini dengan waktu-waktu yang menurut kalian efektif dan efisien. Ya, contohnya misalnya biar agak masih fresh gitu ya, habis sahur, sholat subuh, tadarus, kemudian lanjut belajar. Karena pagi itu kan luar biasa, enak untuk dipakai belajar. Kalau udah ada tuh tugasnya gitu kan, atau misalnya fleksibel waktu untuk mengerjakan tugasnya. Kalau nanti belajar di rumah gitu kan, atau misalnya setelah sholat tarawih gitu kan, setelah buka gitu kan, isya, tarawih, kemudian setelah tarawih sebelum tidur kerjain tugas-tugasnya belajar di rumahnya gitu. Atau misalnya mau di siang hari pun nggak apa-apa, ketika memang di saat energi kalian masih fit-fitnya gitu ya. Misalnya di waktu siang setelah mandi gitu kan, atau misalnya di sore hari setelah mandi sambil menunggu maghrib ngabuburit gitu kan. Ngabuburitnya kan jadi jadi berfaedah gitu kan. Ngabuburit sambil belajar, ngabuburit sambil ngerjain tugas, apalagi ngerjain tugasnya bareng teman-teman, apalagi teman-temannya yang teman-teman kalian kerasin gitu kan, asik. Jadi lebih semangat kan belajarnya gitu kan, semangat juga menunggu waktu maghribnya gitu kan. Nah ini menyelam sambil minum air ya gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Nah juga kalau misalnya gimana nih Pak, kalau misalnya belajarnya di sekolah gitu kan, karena nanti ada 2 minggu, kurang lebih sekitar 2 mingguan belajar di sekolah. Nah tentunya ini juga kalian harus pandai-pandai atur waktu kalian gitu kan. Ketika memang waktunya nanti sekolah, ya siapkan diri kalian untuk sekolah. Jadi atur waktunya, nanti berkaitan dengan ada juga tips yang jaga pola tidur ya gitu kan. Ini juga harus diatur waktunya, jadi disesuaikan waktu tarawih, kemudian tidur dan seterusnya. Nah, jadi diatur waktunya, kemudian ketika memang ada waktu untuk tidur sebentar gitu ya, atau tap nap saya lupa namanya. Silahkan tidur dulu sebentar, kemudian waktu istirahat misalnya gitu kan, waktu istirahatnya misalnya cukup panjang, silahkan gunakan itu biar nanti kalian fresh lagi gitu kan. Atau misalnya berwudu terlebih dahulu gitu kan, sholat duha biar agak sedikit fresh lagi waktu istirahatnya gitu kan, digunakan untuk wudu, sholat duha. Mudah-mudahan sambil kalian berdoa memperoleh rezeki gitu ya di duha itu, bisa juga rezekinya itu berupa ilmu kan ya. Jadi diatur waktunya tentunya. Itu yang pertama, atur bijak waktu kalian. Tips yang kedua tentunya ini masalah tempat. Tips yang ketiga, tadi niat, waktu, kemudian yang ketiga tempat. Nah tempat ini berkaitan dengan tempat, buat senyaman mungkin tempat kalian belajar. Sama seperti saya sekarang membuat konten ini, dibuat dulu nyaman gitu ya. Nah kalian pun sama, ketika kalian belajar, tentu tempat belajar kalian buat senyaman mungkin. Ya, kalau misalnya di rumah, ya buat tempat belajar di rumah kalian senyaman mungkin ya, dibersihin, disapuin, dipelin, dikasih parfum biar wangi, biar kalian nyaman belajarnya gitu kan. Ditambah ada musik, silahkan pakai musik kalau misalnya kalian bisa belajar dengan musik gitu kan, terbiasa dengan itu gitu kan. Tergantung kenyamanan kalian tentunya gitu kan. Atur terangan cahayanya gitu kan, lampunya dan seterusnya di waktu untuk belajar nanti gitu kan. Kalau di sekolah seperti apa, karena itu bukan privasi itu bukan privasi kita. Misalnya kalau kamar kan itu privasi kita, kata siapa ya, kelas pun atau sekolah pun itu adalah privasi kalian. Jadi silahkan komunikasikan dengan wali kelas biar kelasnya nyaman gitu kan. Atau kalau ada komunikasikan dengan korlas orang tua gitu kan, biasanya ada tuh gitu kan, dikomunikasikan biar nyaman ya, pengen ada kipas ditambahin kipasnya misalnya, ya silahkan gitu kan, biar ketika siang hari gitu kan, ketika kalian belajar tetap nyaman misalnya gitu kan. Nah termasuk juga ya dijaga pola kebersihannya gitu kan, dijaga kerapihannya, ditambah wewangian kalau misalnya mau ada wewangian ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu tips yang ketiga. Tips yang keempat gitu kan, tips yang keempat ini berkaitan dengan sahur dan berbuka kalian. Jadi tolong dipersiapkan sahur dan berbukanya seperti programnya Pak Presiden gitu kan, dengan makanan yang bergizi tentunya. Nah ini menjadi 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 masukan untuk para orang tua agar anak-anaknya dipersiapkan makanan berbukanya, makanan sahurnya dengan makanan yang bergizi tentunya gitu kan. Makanan yang bergizi seperti apa ya,
teman-teman juga bisa searching gitu ya, makanan yang bergizi yang ada seratnya tentunya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Jangan lupa minum secukupnya, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit juga. Dan tentang minumannya gitu kan, dan seterusnya. Buah-buahan gitu kan, itu kalau bisa ada tuh ya, baik di berbuka ataupun ketika sahur gitu kan. Buka misalnya dengan kurma, kemudian tambah dengan air kelapa, enggak lagi sirup-sirup yang kental manis, enggak lagi dengan gorengan-gorengan misal gitu ya. Itu misal artinya biar apa, biar nanti ketika kalian belajar nyaman gitu kan. Jangan sampai ketika waktu sahur kalian makanan terlalu pedas, kurang serat, kalian lemes gitu ya. Ketika belajarnya kalian jadi lemes. Jadi diatur pola makanan kalian juga gitu ya, diatur pola makanannya biar bergizi, ada gizinya gitu. Jadi ketika belajar gizinya bekerja gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini berkaitan dengan tadi masalah waktu, jaga kualitas tidur ya. Terlebih ini kalau misalnya nanti kalian belajarnya di sekolah. Ketika waktu kembali ke sekolah, misalnya nanti tanggal 6 kalau nggak salah ya, sampai tanggal berapa saya lupa, yang pasti nanti ada belajar di rumahnya lagi. Nah makanya waktu tidurnya tolong dijaga gitu kan. Kalau terawihnya selesai jam 8:30, ini tergantung nih terawihnya nih. Ada yang terawihnya kecepatannya gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 gitu kan. Ada yang per rakaatnya semenit, ada yang per rakaatnya 1,5 menit, ada yang per rakaat per apa ya, ya per satu kali sholat tarawihnya gitu kan. Ini tergantung kecepatan gitu kan. Tapi keluar dari itu ya, masalah waktu tidur kalian ya, waktu tidur kalian tolong dibuat berkualitas. Jadi setelah sholat tarawih simpen dulu handphonenya gitu kan, jangan dulu bermedsos, jangan dulu main-main game sampai larut malam gitu kan. Nah tolong dijaga gitu itu waktu tidurnya. Jadi tidur sebaik mungkin, karena kan sekarang kan ada batasannya, ada waktu tarawihnya, ada waktu sahurnya. Sahur udah pasti kalian bangun sekitar berarti jam berapa? Sekarang subuh itu 4:30, berarti ya minimal jam 4 atau 3:30 harus sudah bangun. Nah sedangkan kebutuhan tidur kalian itu kurang lebih 7-8 jam kan, ini tergantung usia sebetulnya. Nah sekitar 7 jam, berarti kalian bisa hitung jam berapa harus kalian tidur. Jam 9 itu harus sudah mulai tidur gitu kan, harus sudah tidur, karena jam 4 harus sudah mulai terbangun. Apalagi kalau misalnya bangunnya mau lebih pagi lagi misalnya, karena kalian membantu orang tua kalian untuk memasak misalnya dari mulai jam 3, berarti harus lebih pagi lagi gitu kan. Jadi jangan sampai tidur terlalu larut malam, jam 12, jam berapa, jam 11, sekalian nunggu sahur. Jangan, nanti ketika waktu kalian belajar fisik kalian nggak siap ya. Sama seperti handphone kalian ya, kalau nggak dicas terlebih dahulu kan, ketika mau digunain low bat gitu kan, pakai mode hemat energi kan gitu kan. Nah nggak bisa apa-apa gitu nantinya, hanya cuma bisa dapat notifikasi dan seterusnya aja gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi charge juga tubuh kalian dengan waktu tidur yang kalian yang berkualitas gitu kan, gitu. Kemudian yang ke berapa ya, yang keenam apa ya, kasih reward diri kalian gitu kan. Artinya kalian punya target gitu kan, bahwa kalian kalau misalnya hari ini belajar dengan baik ya, kalian akan mendengarkan musik yang kalian inginkan, kalian ingin menonton. Jadi nanti itu reward itu di belakang ya, apa yang kalian ingin itu di belakang, tapi kasih challenge dulu di awal, pembelajaran dulu. Kalau ini bisa, nanti saya bukanya akan yang sedikit lebih mahal gitu kan, sedikit lebih enak misalnya gitu, atau dengan chicken atau dengan pizza atau dengan apa gitu kan. Nah itu reward yang nanti kalian berikan untuk diri kalian, agar kalian bisa termotivasi untuk belajarnya. Jadi jangan sampai lupa memberikan reward untuk diri kalian gitu kan. Kemudian setelah niat gitu kan, atur waktu, tempat, makan, jaga kualitas tidur, reward gitu kan. Nah yang terakhir tentu tidak kalah pentingnya adalah berdoa atau beribadah. Jadi jangan sampai tinggalkan juga ibadah kalian. Jangan lupa ditambah, selain tadi niat ya, ditambah juga dengan doa-doa gitu kan. Karena ini waktu puasa yang luar biasa gitu ya, waktu Ramadan yang luar biasa, juga manfaatkan kalian untuk jangan sampai tinggalkan ibadah kalian pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Oke, itu kurang lebih 7 atau berapa, saya lupa tuh ya. Intinya mulai dari niat, yang kedua atur waktu kalian, tempat belajar kalian, makan, sahur dan buka kalian, kualitas tidur kalian, reward untuk diri kalian, kemudian jangan lupa doa dan ibadah. Jangan sampai yang sunnahnya atau ibadah
sunat kita untuk belajarnya bagus, tapi kewajiban kita di bulan Ramadannya ditinggalkan, gitu kan. Ketinggalan sholat zuhur karena ketiduran, ketinggalan sholat asar, gitu kan, karena ngabuburit, dan seterusnya, jangan sampai gitu ya. Jadi ya itu pesan dari saya untuk tips and trick belajar di kala bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bukan hanya memperoleh ilmu, bukan hanya memperoleh rezeki nantinya, mudah-mudahan juga memperoleh keberkahan untuk kalian gitu ya. Dan kalian bisa benar-benar nantinya untuk menjadi generasi yang emas gitu, dan menjadikan Indonesia yang lebih terang, yang katanya sekarang Indonesia gelap gitu ya. Mudah-mudahan di masa depan Indonesia lebih cerah, Indonesia lebih lebih maju. Konon katanya nanti 4 ekonomi terbesar di dunia, tentunya harus dengan generasi yang terbaik. Jadi di bulan Ramadan ini persiapkan diri kalian nanti kalau misalnya ada pembelajaran, persiapkan diri kalian untuk belajar dengan baik, niatkan dengan baik. Oke, itu saja. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan tetap cerdas. See you.